Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya dan semangat untuk belajarnya agar bisa meraih kesuksesan bersama. Perkenalkan, nama saya Mita Maharani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Suci Prasasti. Baik teman-teman semua, jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan kata turunan yang sesuai dengan EYD. Jadi inilah video kami berdua. Saksikanlah. Yang pertama, pemakaian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, saya membaca buku. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya. Tanda petik, kenapa kita pulang? Tanda tanya, tanda petik. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Tuhan merahmati hambanya. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang ikut nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Nama Sulaiman, dia baru saja diangkat menjadi sultan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Adam Malik. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang. Contoh, Muhammad Maulana Rizki, Saifah Masitoh. 7. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Arab. 8. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Masehi, bulan Januari, hari Selasa, hari Lebaran, proklamasi kemerdekaan. 9. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Contoh, peta Sumatera, Danau Toba, Sungai Musi. 10. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama badan resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. Contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Luar Negeri, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata predikel, seperti di, ke, dari, untuk, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, dari Gajah Mada ke Jalan Gatot Subroto, gaul analisa. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, Adi, nama depan. Dr. Dr. Prof. Profesor. B di belakang nama. MA Master of Arts. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kebersamaan seperti Bapak, Ibu, dan saudara adik-adik sekalian. Yang kedua, pemakaian huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, majalah bahasa dan kesusastraan. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contoh huruf pertama kata ajak ialah A. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis di bawahnya. Dan yang terakhir, kata turunan. 1. Imbalan atau awalan akhiran sisipan
ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, berduri dan diangkat. 2. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahuluinya bila bentuk dasarnya gabungan kata. Contoh, bertanggung jawab dan membabi buta. Dan yang ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, memberitahukan penyalahgunaan. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkai. Contoh, Pancasila dan antar kota. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan tentang pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan kata turunan sesuai dengan EYD. Materi ini bersumber dari KBBI dan Wikipedia EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.